karena gagasan Merdeka Belajar ini sebenarnya ya, memberikan ruang penuh kepada siswa untuk berkembang, saling berkomunikasi, berdialog, memajukan pendidikan. Saya sebetulnya secara personal sangat pro dengan Merdeka Belajar. Yang saya tidak pro adalah bagaimana kemudian gagasan itu diimplementasikan dalam pendidikan, Prof. Saya melihatnya masih mengawang sekali. Pertanyaan selanjutnya kan kemudian apa yang sudah dilakukan pendidikan kita? Apakah memang sudah ada hal-hal konkret yang dihasilkan gitu? Dan apakah hari ini Merdeka Belajar jadi gagasan pendidikan yang menjadi oase di tengah gurun gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda, pemirsa The Young Ideas, ini adalah wahana di mana generasi muda bisa menyampaikan gagasan, pemikiran-pemikiran, unek-unek, ya, permasalahan-permasalahan, impian-impian, omelan-omelan juga bisa. Ya. Kita sekarang bersama Mas Brilian Hijaul Haq, ya, Wakil Ketua Senat UIN Jakarta, bersama juga Mas David Krishna Alka, DKA, seorang aktivis juga yang pernah muncul di channel ini. Kita mulai dengan ngobrol-ngobrol aja ini mengenai keinginan, mengenai kepemudaan ini, Mas David, ya. Dimulai dari Brilian, ya. Kita minta untuk cerita 2 menit mengenai siapa dia. Ya. Silakan Mas Brilian. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof, atas kesempatannya. Salam takzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Prof. Selamat beraktivitas. Salam kenal. Ini udah David juga. Selamat siang, udah David. Ini saya dan udah David nih dengan Prof juga sebenarnya baru sering menyebut nama saja, belum pernah ketemu secara langsung. Saya waktu kemarin udah David sempat ngajak untuk bukber. Sayang juga di waktu yang bersamaan ada bukber juga. Jadi anak muda ini, Prof, kesibukannya kalau bulan Ramadan ini ada 2. Pertama mengisi acara, atau yang kedua yaitu sibuk bukber. Tapi mudah-mudahan meskipun bertemu secara virtual, Prof, salam takzim, udah David juga. Perkenalkan, Prof, saya Brilian. Saya mungkin secara lengkap bisa ditemui sebagai Brilian Dwi Izul Haq. Dan sehari-hari mungkin saya hanya mahasiswa biasa di UIN Jakarta. Cuman memang di beberapa waktu terakhir, Prof, saya alhamdulillah dipercaya oleh teman-teman Dewan Eksekutif Mahasiswa. Jadi mungkin ada sedikit koreksi, Prof, kalau tadi disebut sebagai SEMA, Senat Mahasiswa. Saya kebetulan adalah Ketua Kementerian Pendidikan dan Keilmuan Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Jakarta. Kalau misalnya di kampus lain kan mungkin sebutannya BEM ya. Kalau di UIN sebutannya masih DEMA, Prof. Dema, jadi sebut betul. Itu sebutan lama itu, ya. Betul memang. Lebih apa ya? Lebih agresif. Jadi kalau dulu waktu mungkin zamannya Prof Azra itu masih IAIN itu BEM mungkin. Nah, semenjak jadi UIN kami berganti nama, Prof, jadi DEMA. Oke. Nah, saya generasi tua itu bertanya-tanya, ini kemana nih generasi muda ini? Ada masalah KPK, kok nggak ada, masalah mungkin 3 periode, masalah tenaga kerja Cina, masalah hutang luar negeri. Ini kok DEMA kok nggak ada suaranya. Sebetulnya apa yang terjadi? Bisa diceritakan? wah, bisa, Prof, insya Allah. Kalau bicara dinamika nasional, Prof, sebetulnya hari ini kami melalui diskusi-diskusi dan kajian-kajian internal sudah menggodok banyak hal. Termasuk diantaranya kemarin, terutama yang paling krusial, kemarin kami baru saja diskusi soal KPK, Prof. Diskusi bagaimana kemudian, sebenarnya isinya ya, kalau mahasiswa ya banyak sekali keresahan-keresahan yang kami tuangkan. Banyak sekali hal-hal yang janggal yang kami rasa hari ini, bukan, saya rasa yang heran mungkin tidak hanya Prof, tetapi juga mungkin banyak masyarakat Indonesia, terkhusus mahasiswa juga resah. Nah, sejauh ini, Prof, memang kami baru saja menggelar diskusi internal. Belum ada aksi-aksi yang belum ada aksi yang kami laksanakan secara konkret, misalnya untuk dilakukan misalnya katakanlah di depan kantor KPK atau di institusi-institusi yang kiranya bertanggung jawab atas pelemahan KPK hari itu. Cuman
sebagai katakanlah insan akademik intelektual gitu, kami juga tetap melaksanakan fungsi-fungsi itu, terutama di internal mahasiswa UIN, Prof. Karena memang harus diakui ya, karena lagi online begini gitu, pergerakan dan aktivisme banyak mahasiswa tidak hanya UIN Jakarta jadi terhambat. Mungkin pecahnya kemarin itu ya waktu aksi rame-rame di Senayan itu, dan itu sudah 1 tahun atau 2 tahun berlalu gitu. Tapi memang secara internal kami sudah menggodok banyak sekali isu, termasuk diantaranya isu-isu KPK tadi, Prof. Baik. Kalau isu-isu lain mengenai hutang, mengenai infrastruktur, itu ada nggak dibahas oleh anak mahasiswa? Kalau bahasan mengenai infrastruktur, sejauh ini kalau kami dari Dema UIN Jakarta, Prof, kemarin baru saja belum sampai ke ranah infrastruktur, karena memang momentumnya kemarin adalah Hari Pendidikan. Kami teman-teman Dema UIN Jakarta terutama memang mengkritisi hal-hal yang berkaitan dengan pandemi dan juga kaitannya dengan pendidikan, Prof. Jadi mungkin ke depan adalah hal yang baik, dan terima kasih Prof atas masukannya. Mudah-mudahan di pertemuan ke depan kami Dema UIN Jakarta bisa menggodok hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Tapi menjawab pertanyaan Prof, kalau pendidikan itu tadi apa, Mas Dwi? Kami kemarin bersama dengan Badan Standar Nasional Pendidikan, Prof, bersama dengan Bapak Alfamir Rahman dari Seameo Seamolek, baru saja menggelar webinar lah yang berkaitan dengan pelaksanaan PJJ di Indonesia. Sebenarnya yang perlu kami itu kemarin melaksanakan kegiatan tersebut hanya resah sebenarnya. Keresahannya sebenarnya sederhana. Kalau dulu Mas Menteri itu di awal periode kepengurusan kementerian itu bilang kalau kita panik gitu, kita mengalami educational shock di dunia pendidikan. Karena pandemi baru datang, jadi banyak hal-hal yang sebelumnya sudah tertata jadinya berantakan lagi. Mas Menteri mengakui itu waktu awal. Tapi kemudian setelah 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu, pandemi juga sudah kemudian sistem ekonomi sudah mulai membaik gitu. Pertanyaan selanjutnya kan kemudian apa yang sudah dilakukan pendidikan kita? Apakah memang sudah ada hal-hal konkret yang dihasilkan gitu? Terus kemudian misalnya ketika bicara soal kurikulum darurat, katakanlah sebagai solusi yang ditawarkan oleh Mas Menteri, apakah hari ini kurikulum darurat sudah diimplementasikan dengan baik? Dan apakah hari ini Merdeka Belajar jadi gagasan pendidikan yang menjadi oase di tengah gurun gitu, katakanlah gitu. Nyatanya kan belum juga gitu. Nah makanya kemarin bersama dengan BSNP dengan Pak Alfa sebagai institusi yang BSNP-nya siapa? Abdul Mukti, Prof, ketua BSNP. Abdul Mukti. Betul. Dosenmu sendiri? Betul, dosen saya sendiri, betul. Oke. Kalau Merdeka Belajar, kamu menyambut positif atau bagaimana? Kalau saya secara personal, Prof, tentu saja saya menyambut Merdeka Belajar. Bagaimanapun, Merdeka Belajar menurut saya adalah gagasan yang saya ini pro sekali dengan pendidikan yang humanis, Prof. Karena gagasan Merdeka Belajar ini sebenarnya memberikan ruang penuh kepada siswa untuk berkembang, memberikan guru dan siswa kesempatan untuk saling berkomunikasi, berdialog, memajukan pendidikan. Saya sebetulnya secara personal sangat pro dengan Merdeka Belajar. Hanya saja mungkin sejauh ini yang saya tidak pro adalah bagaimana kemudian gagasan itu diimplementasikan dalam pendidikan, Prof. Saya melihatnya masih mengawang sekali. Iya, itu kan boleh mengambil di luar kampus sampai 3 semester. Ya sebetulnya itu kesempatan yang bagus. Misalnya kamu jurusannya apa sih? Oh iya, saya jurusan pendidikan, Prof, pendidikan kimia. Kimia kan? Kimia, betul. Misalnya kamu ingin mengkombinasi dengan manajemen atau ya, ambil di manajemen boleh, sehingga kamu nanti bisa memadukan suatu expertise ya, kimia dan manajemen. Ya. Oke. Jadi mahasiswa menyambut gembira ya dengan Merdeka Belajar itu. Betul, Prof. Sebetulnya sangat menyambut gembira gitu. Melihat sebenarnya kalau boleh jujur kan problematika pendidikan kita kan selalu sama ya. Apalagi setelah beberapa kasus kemarin gitu. Tidak dialogis, kemudian
terlampau sangat mesin lah pendidikan kita ini. Nah, Merdeka Belajar ini menurut saya, Prof, secara personal adalah gagasan yang kiranya bisa jadi obat untuk sementara. Oke. Jadi tetap masih kurang dialogis ya dosen-dosen ini ya kalau mengajar ya. Saya ya perlu introspeksi ini. Gimana Mas David? Silakan tanya-tanya, ngobrol sama Pak Brilian, Mas Brilian. Iya, Mas Brilian, mungkin sejauh mana secara personal skill yang ada yang dimiliki Mas Brilian, apa saja inisiasi yang sudah dilakukan sebagai seorang anak muda generasi baru, tentu dinamis mereka, multi talented, banyak hal-hal yang bisa dilakukan selain di Dema, dan juga biasanya mereka menginisiasi gerakan-gerakan komunitas-komunitas sendiri. Silakan Mas Brilian. Siap, udah David. Terima kasih banyak. Saya kira salah satu orang yang berperan untuk kemudian memberikan saya ruang aktivasi, salah satunya udah David. Saya sepakat bahwa hari ini yang kemudian jadi persoalan penting gitu sebagai mahasiswa dan anak muda adalah ruang gerak sih. Karena katakanlah misalnya peradaban diukur itu setiap 20 tahun. Umur saya sekarang 21 tahun harusnya tahun ini. Artinya Indonesia ke depan ini berhasil atau tidak sebenarnya dihitung dari apakah setelah 20 tahun saya hidup gitu, saya menghasilkan sesuatu, saya menghasilkan imajinasi kolektif. Kalau misalnya tidak, artinya standar dan kualitas anak muda kita bermasalah gitu. Nah, tapi menjawab pertanyaan udah David, sebagai saya sebetulnya Prof concern di isu pendidikan. Jadi kalau ditanya skill apa yang saya bisa gitu, saya hari ini sangat tertarik dalam isu-isu yang berkaitan dengan dunia pelajar, kemudian anak-anak, perempuan, dan intinya generasi-generasi yang hari ini tengah membangun peradaban itu, Prof. Yeah. Jadi saya selain fokus di dunia aktivisme mahasiswa, saya juga gerak di dunia literasi, Prof. Saya kebetulan caretaker dari 2 komunitas di Tangerang Selatan. Yang pertama itu komunitas Sabda Pelajar, itu hasil bentukan kami. Sabda Pelajar, Prof. Itu hasil bentukan kami, alumni dari IPM Tangerang Selatan dan berbagai macam anggota kepelajaran lain di Tangerang Selatan dalam dunia literasi. Selain itu, selain Sabda Pelajar, saya juga caretaker di komunitas yang namanya Garasi Ilmu, Prof. Setiap bulan kami rutin membuat membuat kajian-kajian, membuat diskusi-diskusi. Terakhir kami baru saja bikin diskusi buku, Prof, bukunya Renald Kasali, bukunya macam-macam, Prof. Jadi kami mencoba untuk meningkatkan wawasan literasi anak muda. Itu bukan homeschooling atau pendidikan kesetaraan, bukan ya? Bukan, Prof. Bukan. Jadi sejauh ini memang, tapi memang, iya betul. Kedepan memang kami, tapi Prof punya arah ke sana juga, ingin melakukan kegiatan pengajaran gitu. Tapi sejauh ini kami masih aktif di diskusi-diskusi. Berapa anak-anak yang kamu bina? Kalau anak-anak yang kami bina, Prof, di komunitas Garasi Ilmu, sejauh ini pengurusnya itu kurang lebih ada, sebetulnya sangat sedikit, ada 5. Cuman kami menaungi sampai 50 sampai 100 orang, Prof, di komunitas kami. Anak-anaknya 100 orang ya? Iya, betul. Rata-rata masih pelajar. Yang satunya, yang Sabda Pelajar? Kalau Sabda Pelajar ini kami masih merintis, Prof. Pengurusnya mungkin kurang lebih, ya sama, kurang lebih ada 5 sampai 10 gitu. Dan yang kami bina kurang lebih ada 20 sampai 50 orang, Prof. Jadi memang keduanya sebenarnya agendanya mirip-mirip gitu, meningkatkan wawasan literasi pelajar, di sisi yang lain juga melakukan kegiatan pencerdasan, pembebasan, dan pemberdayaan. Pesertanya itu memang pelajar ya? Sejauh ini masih pelajar, Prof. Meskipun memang banyak partisipannya juga yang nggak pelajar-pelajar amat, kadang-kadang ibu-ibu ikut diskusi kami. Kadang-kadang kami suka ada lapak baca, Prof, di Kecamatan Pamulang, di Tangerang Selatan. Perpustakaan? Iya, bukan, kalau perpustakaan berjalan mungkin ya. Jadi kami gelar lapak gitu.
Kemudian kami jejer buku-buku, ada diskusi kecil-kecilan gitu. Itu kadang-kadang tuh ada ibu-ibu datang komen, oh gini gitu. Nanti ke depan itu cukup dengan iPad atau notepad, isinya sudah ribuan ya, ribuan. Amin Prof, amin. Yang murah aja ada, yang second ya, 1,5 juta itu bawa 5 itu aja sudah isinya ribuan buku ya. Iya. Jadi kami masih konvensional, Prof. Bagus ya, itu jarang ya anak muda yang begitu kan. Itu perlu ditekuni juga. Ya. Itu biasanya kerjaan orang-orang seperti kami ini. Ya. Oh tapi kamu kan memang Menteri Pendidikan ya di Dema ya, nah, cocok lah. Betul, Prof. Oh. Kebetulan linear, Prof. Ya. Kalau konsolidasi mahasiswa sekarang gimana menurut Berlian? Dalam gerakan, dalam menanggapi isu-isu terkait kemanusiaan, keindonesiaan. BEM itu berapa kali misalnya antar kampus, mereka dulu kan sekarang masih ada kali ya, forum BEM seluruh Indonesia atau forum DEMA seluruh Indonesia. Itu komunikasinya gimana sekarang? Apakah masih ada atau sudah tidak, atau sudah berkurang atau gimana? Sebenarnya udah David, kalau soal idealisme kami BEM seluruh Indonesia, katakanlah terutama Dema-Dema UIN yang hari ini ada di nasional, kami punya imajinasi yang sama dan idealisme yang sama soal bagaimana kemudian negara ini ya ternyata masih banyak problematika yang dihadapi. Misalnya ya kita tidak perlu pakai kacamata untuk melihat bagaimana kemudian ya negara ini ternyata sedang tidak baik-baik saja gitu. Kami semua hari ini di tiap-tiap Dema juga mengkritisi dan jadi mitra kritis dari negara dalam menanggapi berbagai macam isu. Kalau komunikasi sejauh ini memang terutama ya udah kalau boleh jujur gitu, momentum yang memang terbentuk itu, solidaritas kami semakin solid itu kemarin pasca ada aksi besar itu, aksi KPK, aksi apalagi yang kemudian yang tumpah sekali di Senayan itu memang di sisi yang lain memberikan kami BEM-BEM seluruh Indonesia, terutama Dema-Dema ini solidaritas yang kuat dalam berbagai macam hal. Presiden mahasiswa sebelum sekarang ini kan presiden mahasiswa sekarang Dema UIN Jakarta kan namanya Pebri. Sebelum Kak Pebri ini, Kak Bang Sultan itu, Sultan Rifandi itu, bersama dengan komunikasinya bahkan semakin membaik gitu. Itu diindikasikan dari dibentuknya Senential Z kalau nggak salah. Jadi Sultan Rifandi bersama dengan kalau nggak salah ketua BEM UI, kemudian Trisakti, dan saya lupa ada berbagai macam BEM lain, itu mendirikan sebuah foundation lah katakanlah. Mendirikan sebuah organisasi kepemudaan yang hari ini jadi salah satu kiblat kami juga dalam bergerak, terutama komunitas-komunitas. Jadi memang harus diakui ya, kalau tidak ada momentum seperti kemarin itu, kalau tidak ada momentum meledak seperti kemarin, ya mungkin solidaritasnya tetap terbangun, tapi tidak akan sekuat sekarang. Kira-kira sih begitu, udah David. Kalau pengamatan Berlian sekarang kan gerakannya udah beda, karena masa COVID ini udah setahun lebih, kan kita belum melihat sepertinya ruang kreatif digital untuk misalnya ada petisi atau apa gitu dari teman-teman BEM atau Dema seluruh Indonesia untuk merespon isu-isu tapi secara digital. Iya, salah satu kritik yang mungkin dilayangkan juga udah David, memang ya bagaimana kemudian hari ini kami sebagai mahasiswa juga sebenarnya harus bisa beradaptasi dengan dunia digital, karena bagaimanapun gitu kita tidak bisa melupakan cara konvensional gitu, turun ke jalan, kemudian melakukan aksi langsung gitu ke depan rektorat katakanlah untuk internal kampus. Ya kita tidak bisa melupakan cara-cara konvensional seperti itu. Tetapi yang di sisi yang lain memang udah David harus kami akui juga, terutama saya akui sebagai hari ini mahasiswa ya kami belum bisa memunculkan influence yang luar biasa di dalam ruang digital. Karena sebetulnya yang hari ini penting juga untuk jadi pertimbangan kami dalam bergerak adalah bagaimana kemudian
masyarakat umum gitu, grassroots, akar rumput, itu bisa memahami problematika yang sama seperti yang hari ini mahasiswa resahkan. Atau di sisi yang lain juga berlaku hukum timbal balik gitu. Mahasiswa resah, rakyat merasakan. Yang diresahkan itu apa yang paling inti sekarang ini, yang paling dirasakan? Kalau sebenarnya ada banyak sekali ya. Kalau misalnya ditanya apa yang diresahkan, ya ini sangat bergantung dengan dinamika politik dan sosial nasional gitu. Jangankan soal pendidikan gitu, soal yang hari ini katakanlah demokrasi dan 3 periode presiden itu juga jadi salah satu concern kami karena itu juga berkaitan dengan periodisasi kami ke depan gitu. Kemudian isunya apa? Kalau Mas, kamu sendiri, Mas Brilian, setuju nggak 3 periode? Waduh. Kalau saya secara personal, Pak, saya sebetulnya tidak setuju. Kalau boleh jujur. Kenapa? Dengan berbagai macam alasan lah. Mungkin yang paling dominan adalah ya saya selalu percaya bahwa ini idealisme saya saja sih ya, lepas daripada peta politik dan sosial yang hari ini ada gitu. Saya selalu beranggapan bahwa setiap zaman itu pemimpin-pemimpin baru itu harus dan mesti harus lahir. Jadi kalau misalnya katakanlah Bapak Jokowi ini sudah 2 periode, saya rasa adalah waktu yang tepat untuk Indonesia melahirkan pemimpin baru selain Pak Jokowi untuk memimpin bangsa. Alasannya banyak. Saya rasa status quo itu harus terus berubah. Karena kalau misalnya status quo ini tetap berjalan sebagaimana mestinya gitu, negara anteng-anteng aja, tidak ada keadaan di mana kita ini ternyata sedang tidak baik-baik saja gitu. Saya rasa itu lebih berbahaya gitu. Makanya kemudian dengan adanya perputaran roda kepemimpinan, saya sih melihatnya bahwa itu adalah cara terbaik untuk memunculkan figur-figur baru dalam dunia Indonesia dan bahkan nasional hari ini. Seandainya ya, DPR itu memutuskan untuk amandemen dan memutuskan 3 kali, kira-kira mahasiswa responnya gimana? Wah, ini pertama kalau itu harus direspon oleh bidang kajian strategis untuk kemudian menentukan bagaimana langkah terbaik yang bisa disusun gitu. Tapi memang lagi-lagi ya Prof, kalau misalnya pada akhirnya yang udah memang ada 2 hal yang menurut saya sakti di dunia ini Prof. Yang pertama tanda tangan, yang kedua ketukan palu. Jadi kalau di dunia yang berjalan dengan cara demokrasi, saya rasa kalau sudah ada ketukan palu dari DPR, kalau sudah ada mandat dan tanda tangan dari presiden, saya rasa tidak ada yang bisa dirubah di dunia ini. Nah makanya kami gitu berusaha untuk merubah variabel itu gitu. Bagaimana kemudian kami bisa memengaruhi ketukan, kami bisa menunda ketukan, kami bisa memengaruhi tanda tangan agar itu bisa sesuai dengan kenyamanan publik. Kalau pada akhirnya memang DPR misalnya mengamandemenkan untuk 3 periode, kami harus melaksanakan tugas kami dengan sehormat-hormatnya gitu. Memperjuangkan apa yang terbaik untuk masyarakat, memperjuangkan apa yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Kalau memang 3 periode ternyata yang terbaik untuk rakyat, untuk masyarakat, maka ya kesana juga hal yang kami perjuangkan dan begitu pun sebaliknya. Kalau ternyata memang 2 periode ini sudah cukup dan sudah maksimal dan itu yang terbaik untuk masyarakat, untuk rakyat, kami kira itu yang paling relevan dan paling baik untuk diamanatkan, Prof. Tapi dalam politik itu kata-kata terbaik itu kan nggak jelas kan? Harus diakui ya juga. 25% itu sudah setuju ya, itulah yang terbaik. Ya, ya gitu ya Mas Alka ya, Mas David ya. Iya. Dalam politik kan baik itu terbaik itu kan nggak jelas ya. Politik itu selalu abu-abu. Betul, saya juga sepakat itu. Ini juga abu-abu. Jadi mungkin perhatian anak muda ya mahasiswa terhadap politik itu sejauh mana sekarang Brilian? Kan tidak hanya isu-isu tapi juga soal mereka di partai politik, di gerakan-gerakan politik, dan apakah menurut Brilian apakah kampus misalnya diintervensi oleh partai politik atau politik masuk kampus? Kan dulu pernah ada sejarahnya ketika itu.
Gimana Brilian? Kalau menurut saya, David, tentu saja ya hari ini mahasiswa dan terutama anak muda sebenarnya punya andil besar dalam pertarungan politik. Kalau di Tangerang Selatan, saya ingin menyebut nama Kang Fatmah Depi. Beliau anak muda, bahkan termuda hari itu mencalonkan sebagai calon wali kota Tangerang Selatan. Dia kebetulan sama dengan saya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah juga. Nah, meskipun pada akhirnya kalah gitu, meskipun pada akhirnya memutuskan untuk mundur dari pertarungan calon wali kota itu, saya melihat itikat baik Kang Fat dan juga inisiasi-inisiasi yang ia lakukan dalam meningkatkan partisipasi politik anak muda, khususnya di Kota Tangerang Selatan. Kalau dalam skala kampus katakanlah, kami tentu saja concern dan sangat into dalam urusan-urusan politik, tidak hanya intervensi partai katakanlah. Kami juga bahkan dalam beberapa kasus gitu. Karena kalau kita bicara partai, saya sih selalu percaya bahwa ya pasti ada hubungan baik langsung maupun tidak langsung gitu antara partai politik dengan aktor-aktor yang ada di dalam kampus, baik itu dari segi kebijakan, dari segi katakanlah bahkan mungkin ada yang bahkan kader partai kan, itu juga kita tidak bisa tutup mata, pasti sedikitnya ada. Tapi kalau bicara partisipasi, kami tentu saja sangat into ke arah sana. Bahkan kami di Dema UIN Jakarta, kami berencana untuk membuat sekolah politik, David dan juga Prof. Jadi sekolah politik ini memang diarahkan untuk meningkatkan partisipasi dan juga tingkat kemelekan anak muda terhadap politik. Karena kalau dibilang tidak penting, maka justru disitulah kami sebagai mahasiswa dan anak muda celaka. Justru politik hari ini memegang peran penting dalam pembangunan dan dalam peningkatan mutu sumber daya. Bagaimanapun gitu, katakanlah sekotor-kotor dan selumpur-lumpurnya politik kalau katanya Suhoki gitu, ya itu tetap jalan yang mau tidak mau harus kami tempuh untuk kemudian bisa menembus berbagai macam hal. Karena turun ke jalan saja tidak cukup, kami rasa harus ada memang yang mengerti betul terhadap dinamika politik, mengerti betul regulasi-regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, kalau tingkat partisipasi politiknya rendah, yang berbahaya justru ya mahasiswa itu sendiri. Yang berbahaya justru Indonesia ke depan sih, kalau menurut saya secara personal. Iya. Jadi ingin membuat sebuah sekolah politik ya. Betul. Mungkin kurikulum tertentu untuk membangun pengetahuan dan kesadarannya. Nah, bagus itu. Jadi tadi yang disampaikan itu benar ya, sejelek-jeleknya politik dialah pengambil keputusan yang sangat strategis. Kalau kita teriak-teriak di luar itu tadi kalau sudah diketok dan sudah mau apa lagi. Tetapi sekarang ini kan politik perlu uang banyak ya, dan ada tanda-tanda itu dikendalikan oleh pemilik uang. Sistemnya memang begitu, sehingga orang-orang yang belajar politik, bahkan kader-kader partai juga ujung-ujungnya itu hanya memberi tiket ke orang lain saja yang punya uang. Untuk jadi bupati aja 10 miliar belum tentu cukup. Ini problem besar itu ya. Problem besar. Karena biaya baliho, biaya iklan itu besar sekali. Belum saya menyadari juga partai politik itu kan menggerakkan banyak orang ya, untuk makan aja habis berapa itu. Jadi kalau partai politik itu mungkin minta pembiayaan itu ya sebenarnya wajar juga. Ini jadi masalah bagi anak-anak idealis yang mungkin pintu ke politik menjadi tertutup. Kamu melihat masalah ini nggak, Brilian? Tentu saja sebenarnya Prof, itu juga jadi keresahan kami sebenarnya di dunia pelajar sih, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan pendidikan, Prof. Jadi kalau saya secara personal tentu saja ya sebenarnya mulai muncul concern terhadap isu-isu politik ini baru setelah mahasiswa, Prof. Kalau boleh jujur, karena sebelum mahasiswa gitu, waktu saya masih sekolah katakanlah, ya saya menganggap bahwa
saya mungkin akan jadi seperti orang-orang kebanyakan gitu. Saya menganggap bahwa politik itu tidak penting. Saya menganggap bahwa politik uang itu kotor, kemudian ya memang pada meskipun tidak bisa dibenarkan juga ya, tapi maksudnya saya menganggap bahwa kalau politik itu kotor maka saya tidak perlu terjun politik sama sekali. Nah, barulah kemudian setelah mahasiswa gitu, setelah saya mempelajari seluk-beluk kenapa kemudian kebijakannya harus A, kenapa kemudian kebijakannya jadi B, dan berbagai macam hal lain gitu, saya baru mengerti bahwa ternyata gitu untuk memajukan pendidikan, karena saya concern sekali di sana, ya tidak cukup meningkatkan kualitas guru saja, tidak cukup meningkatkan kualitas katakanlah sekolah saja. Kualitas guru, nyatanya kan kualitas guru dan sekolah juga ditentukan oleh undang-undang gitu. Sekolah bagus kan ada sedikitnya andil dari pemilik uang juga gitu. Di Perpres nomor berapa gitu tahun 2007 kalau nggak salah. Itu kan dikatakan kalau 40% saham pendidikan itu boleh dipegang oleh pemilik modal, yang dalam hal ini kita bisa bilang swasta. Artinya kalau sekolah itu mahal kan sangat wajar artinya di sini gitu. Sekolah mahal ternyata ada kaitannya dengan pemilik modal. Kan pemilik modal mah ngapain ngurusin, maksudnya nggak melulu mikirin pasar gitu, nggak melulu mikirin ekonomi masyarakat gitu. Iya. Kalau dilihat dari sisi bisnis, pendidikan ini bisa sangat menguntungkan dan menggiurkan untuk masuk di sektor itu, tapi itu membahayakan karena pendidikan itu kan masalah-masalah keluhuran. Ada agama, ada karakter di situ. Kalau pendekatannya bisnis nanti repot. Pembentukan karakternya mungkin nggak terpenuhi. Oke. Ini saya mau tanya aja ini. Orang itu lebih-lebih kamu di UIN ya. Orang itu kan bertanya-tanya, itu katanya kampus ada yang ekstrim. Itu sebenarnya seberapa besar sih komunitas yang ekstrim, radikal? Jangan-jangan, tapi ada nggak? Jangan-jangan nggak ada. Oh, oke. Kalau saya secara personal ya, Prof, ini boleh setuju, boleh tidak. Tapi ini pengalaman saya secara personal. Saya juga sebenarnya nggak ngerti apa yang kemudian disebut ekstrim oleh orang-orang yang menyebut mereka ekstrim ini gitu. Tapi saya berteman dengan mereka-mereka yang dianggap ekstrim. Jadi saya berteman dengan mereka yang dianggap berhaluan non dominan lah, seperti katakanlah kan ada Eno Muhammadiyah gitu, atau ada yang lain-lain. Nah, saya berteman dengan ada lumayan banyak, bahkan bisa dihitung. Kalau jari ada 10, saya bisa hitung jari kawan saya yang saya berteman langsung dan mereka ini dianggap ekstrim oleh banyak orang. Tapi kalau ekstrimnya tuh sampai bagaimana? Sampai perang gitu atau hanya dalam? Nah, itu juga sih Prof yang saya mungkin perlu garis bawahi sebenarnya. Jadi kadang-kadang orang tuh melebeli mereka yang ekstrim ini hanya karena mereka menganut paham yang sama dengan mereka yang ekstrim. Saya tidak pernah menemukan di antara teman-teman saya itu yang hari ini dianggap ekstrim oleh orang-orang itu punya haluan lain gitu. Maksudnya dianggap melukai atau mengancam atau menyebarkan paham-paham yang tidak benar gitu. Saya berteman dengan mereka selama 6 semester dan selama itu pula saya tidak menemukan bukti-bukti yang kiranya bisa dijadikan alasan kuat bahwa mereka adalah orang yang membahayakan. Karena faktanya Prof, harus diakui juga, justru saya senang berdebat dengan mereka karena kita sering berbeda pandangan gitu, dan itu yang malah membuat saya memahami bahwa perbedaan di UIN jadi hal yang kaya dan membuat UIN jadi salah satu kampus, terutama UIN Jakarta, yang membuat jadi salah satu kampus di mana paham-paham keagamaan, paham-paham keilmuan, muatan-muatan intelektual itu tumbuh subur, Prof. Jadi justru karena kita berbeda ini gitu. Jadi yang kamu tangkap tidak sampai pada ekstrim kekerasan tuh enggak ya? Sangat tidak. Bahkan mereka-mereka yang berteman dengan saya inilah mereka-mereka yang tidak pernah maki-maki saya, tidak pernah menghina orang lain. Kalau ada dosen, kan kalau mahasiswa gitu kan ada dosen, kemudian dosennya mungkin harinya sedang tidak baik sehingga marah-marah di kelas gitu, mungkin akan banyak yang ngedumel gitu. Nah, teman-teman saya ini saya rasa sangat jauh dari sana sepertinya, kelihatannya gitu.
Gimana Mas David? Ya, kalau UIN Jakarta kan jelas kalau dia dari IAIN awal kan sekarang ke UIN. Identitas Islam, keislaman dan keindonesiaannya itu mesti menguat lah, menjadi tulang punggung. Menurut Brian gimana tentang keislaman dan keindonesiaan di UIN itu? Saya kalau boleh jujur adalah, meskipun saya ada di UIN ini, saya boleh bilang karena kecelakaan gitu. Saya daftar SBM dan kebetulan keterimanya di UIN. Tapi ternyata setelah menjalani perkuliahan ini, saya juga sedikitnya mengakui dan mengagumi gitu bagaimana kemudian UIN hari ini bisa membina sebenarnya. Yang paling penting itu kan demokrasi itu kan sebenarnya kalau kata Rocky Gerung itu kan tujuannya untuk ya membina perbedaan kan. Dan saya melihatnya hal yang sama di UIN gitu. Ada berbagai macam, ada banyak sekali paham-paham ada di sana gitu. Jangankan paham soal keislaman, paham soal non-Islam saya sering menemukan itu orang-orang UIN itu paham-paham betul gitu. Paham. Nah, tapi itu semua kemudian sebenarnya muaranya hanya untuk menambah khazanah pengetahuan. Dan itu yang kemudian jadi poin plus menurut saya, bahwa sebagaimanapun liarnya kami di UIN, bagaimana dialektika yang kami jalani, kemudian pemahaman-pemahaman yang kami ketahui, meskipun kami juga katakanlah ada yang mengkaji isu-isu selain Islam, tapi itu semua akhirnya dibingkai dengan baik dengan wawasan keilmuan dan keislaman yang menurut saya luhur gitu di UIN. Saya bisa menemukan banyak sekali orang yang bisa bicara soal agama A, agama B, tapi di sisi yang lain bisa kembali secara utuh dan secara lebih rigid mengaitkannya dengan bagaimana Islam itu adalah agama yang besar gitu di UIN. Saya juga bahkan bisa menemukan bahwa sekagum-kagumnya orang dengan dunia luar, sekagum-kagumnya orang dengan filsafat barat, dengan filsafat dengan perkembangan politik barat, isu-isu barat, mereka bisa kembali dengan utuh kesadaran bahwa Indonesia juga butuh aktor-aktor dan figur-figur intelektual untuk kemudian memajukan peradaban. Jadi saya secara personal melihat betul bahwa di UIN, bahkan dari sejak zaman dulu, dari sejak zaman Prof. Azumadi Azra, kemudian Pak Din, ada banyak sekali tokoh-tokoh yang hari ini lahir dari UIN ya sangat-sangat kental gitu keindonesiaan dan keislamannya, dan itu sebagai mahasiswa saya bangga sebetulnya kalau boleh jujur. Iya. Nah, yang banggakan itu Harun Nasution, Pak Hurai Shihab, Pak Azumadi Azra, Nazarudin Umar, Bakhtiar Effendi, Cak Nur, semua adalah tokoh-tokoh bangsa yang perannya di Republik ini cukup sangat signifikan. Nah, itu mungkin sejauh mana kajian-kajian tokoh-tokoh itu di teman-teman mahasiswa, saya rasa juga penting untuk dihidupkan kembali ya. Sepakat udah. Iya. Silakan. Iya, di UIN saya merasakan itu setelah jadi UIN itu dialektika antara filsafat, agama, tradisi keilmuannya sangat menarik malahan ya. Kalau saya sekolah di negeri dulu di 11 Maret di Gajah Mada itu kan kurang anunya itu ya. Tapi kalau di UIN bisa sangat kaya sekali itu karena agama itu dengan sejarahnya dan pemikiran-pemikirannya itu kan lautan ilmu itu. Kemudian bertemu dengan ilmu pengetahuan yang berkembang dari barat. Ini bisa sangat kaya loh di UIN itu ke depan. Kamu merasakan itu juga ya? Sangat Prof, sangat. Ya, saya kebetulan IMM juga gitu. Teman-teman saya yang non IMM juga kalau tadi kata udah David minimal menggunakan pemikiran-pemikiran mereka dalam khazanah diskusi katakanlah gitu. Saya sering sekali menemukan bahkan ya kalau lagi diskusi minimal nama Cak Nur kesebut. Jadi itu indikasi bahwa ya kami sebagai mahasiswa menghormati alumni-alumni yang berkiprah dalam dunia keislaman dan keindonesiaan sih, Prof. Itu diindikasikan menurut saya dalam hal yang paling sederhana ya, dibawa di diskusi-diskusi, jadi nggak lupa gitu kalau ini dari UIN gitu. Oke, sekarang saya mau tanya jujur ini.
Habib Rizik, pendapatmu gimana? Kalau saya, Prof, ini lepas dari kontroversi yang dihasilkan ya, Prof. Saya harus memuji Habib Rizik dalam kapasitasnya sebagai sosok yang hari ini sebegitunya berhasil menyentuh masyarakat akar rumput. Harus diakui ya, meskipun ya dengan berbagai macam dinamika beberapa tahun ke belakang itu, beberapa waktu yang lalu, bahkan waktu dia sampai ke Indonesia saja kan saya rasa meskipun ada yang ngomandoin gitu, meskipun ada katakanlah ada yang menyuruh ayo kita sambut Habib Rizik gitu. Saya rasa kalau jumlahnya sampai setumpah itu, jumlahnya sampai sebanyak itu, ini saya secara personal harus mengakui bahwa ada cara influence dari Habib Rizik yang mungkin hari ini tidak dimiliki oleh ulama-ulama kita. Jadi saya tidak memandang kontroversinya, saya memandang Habib Rizik sebagai sosok influencer saja. Jadi hebat, dalam hal itu hebat sekali ya. Mungkin betul, orang lain tidak bisa ya secara perseorangan bisa menggerakkan begitu banyak orang ya. Sepakat, betul Prof. Jadi saya baru sadar setelah kamu ngomong ini. Jadi saya nggak ngerti ya, padahal kan maksudnya citra Habib Rizik di publik itu, bahkan di media juga kan sebenarnya tidak perlu dicitrakan sebagai yang baik-baik gitu. Coba yang lain mungkin, siapa yang bisa membuat sebanyak itu ya? Yang adil ya, yang istilahnya dengan sukarela loh ya. Kalau diberi uang gini-gini kan lain ya. Nah betul, diiming-imingin nasi kotak gitu kan lain ya. Cuma ini saya rasa beberapa dari mereka mungkin sukarela. Jujur sih belum menemukan Prof mungkin. Kamu mengikuti nggak pengadilannya Habib Rizik? Saya sempat mengikuti, kemudian setelah tahu endingnya akan gimana ya udah aja saya tidak ngikutin lagi. Di YouTube kan banyak. Iya. Ya. Oke, ya ini pemerintah juga harus hati-hati nih, jangan sampai itu kan umat kan mencintai beliau ya. Kalau ini disakiti itu kan sama dengan menyakiti umat. Nah, itu seperti kamu punya yang sederhana lah, punya burungnya diganggu orang kan juga marah aja. Ya ini harus dihargailah Habib Rizik, jangan sampai itu dicari cara yang baik lah. Ya. Mas David yang punya koneksi nggak untuk menyampaikan diskusi seperti ini? Mungkin beberapa tokoh HAM, mungkin beberapa teman-teman aktivis yang concern di soal-soal kasus Habib. Ya banyak aspek Prof, politik dan juga terkait dinamika kebangsaan kontemporer terkait Habib ini ya, karena beberapa hal kadang kita melihatnya gerakan yang dari sejarah awal FPI itu ada, mungkin kita lihat sejak tahun berapa itu kan intervensi kekuasaan di ormas-ormas seperti FPI itu kan cukup kuat juga waktu itu. Dan itu mungkin kita lihat siapa pembinanya, siapa ini kan ada kekuatan politik lain yang juga memanfaatkan gerakan-gerakan ini sebenarnya. Yeah. Di samping setelah itu ada efek-efek kemanusiaannya atau efek Habib menjadi influence-nya, itu kan menjadi persoalan lain. Tapi yang jelas intervensi politik dengan memanfaatkan pertama misalnya organisasi tanpa bentuk, kemudian organisasi berbentuk, kemudian organisasi yang berbentuk itu menjadi lebih kuat karena influence-nya Habib cukup tinggi, itu menjadi modal politik juga bagi beberapa politisi. Dan isu-isu ini bukan sudah rahasia umum sejak misalnya dulu kita pernah dengar beberapa saya lupa itu tokoh Islam NII, banyaklah pokoknya yang dimanfaatkan secara politik oleh politisi-politisi. Tapi kalau Habib Rizik ini saya lihat dia cerdas ya, dia memasukkan syariah tapi dalam bingkai Pancasila NKRI. Iya, betul, Prof. Mungkin saya bayangkan melalui ini perda-perda syariah, melalui sebetulnya syariah dalam bidang perbankan ada, haji, zakat itu kan ya syariah semua ya.
Kalau seperti itu yang saya dengar dari waktu beliau membela di pengadilan ya, mengenai yang akhir-akhir ini minggu lalu ya. Kalau jalan pikirannya seperti itu, menurut saya oke. Jadi dia syariah tapi dalam koridor konstitusi. Pak Mahfud MD saya kira pernah mengatakan itu juga. Waktu 17 itu di TV One-nya. Oke. Ya ini biar menjadi PR kita semua ya bertiga ya. Nanti siap Prof. Ngobrol-ngobrol lagi. Banyak yang menarik lah ini generasi muda. Ayo kita akhiri ya. Siap. Assalamualaikum. Salam. Makasih banyak Prof. Hormatin Prof, lupa lebaran. Ya, oh iya ya Allah. Ya. Maaf lahir batin juga Prof, David. Selamat ya. Terima kasih kesempatannya Prof, udah David.